Halo e-grader, selamat malam. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir dalam acara sharing session dengan tema Langkah Kecil Memasuki Dunia Baru bersama Bapak Bambang Wahyudianto. Sebelumnya, kalau berkenan, boleh dong kita kenalan dulu dari mana aja nih e-graders atau sedang sibuk apa sekarang. Bisa tulis di kolom chat ya, atau bisa juga tulis di Slido. Nanti linknya aku kirim di kolom chat. Ya, udah ada yang jawab nih. Mas Reza mohon bantuannya dong di share screen. Oke, aku dulu kali ya, dimulai dari aku dulu. Halo e-grader semuanya. Perkenalkan, aku Dean, tinggal di Pamulang dan lulusan BINUS. Ayo e-graders yang lain juga dong, perkenalin dirinya. Aku bacain ya, sebentar. Nih ada yang dari Batam, Kak. Hai, aku dari Padang. Dari Kalteng, Kak, Gandaria Utara, Medan, Garut hadir, Medan, Kak, Santoso dari Surabaya, Malang hadir, Kak, Jaksel, Kota Bandung hadir, Bekasi. Oh ya, buat e-graders yang mau share di Slido bisa ya, kodenya 3372440, boleh juga. Cimahi hadir, Kak, Bekasi hadir, Kak, Jawa Timur. Wah, banyak banget nih. Gimana nih malam ini kan hujan-hujan, terus makasih juga kalian mau tetap ikut sharing session ini, padahal kan mungkin bisa tidur, bisa makan, atau bisa nonton, tapi kalian tetap stay di acara sharing session ini. Nih ada yang jawab dari Kudus nih di Slido. Ayo boleh banget tulis di kolom chat kalian dari mana. Dari Citayam, Klaten, Jawa Tengah hadir, Kak. Abdullah Mufid hadir, Watampone Sulsel, Yogyakarta. Oke, by the way, terima kasih banyak nih yang udah sharing-sharing ya. Berarti boleh dimatikan kali ya, Mas Reza, share screen-nya. Oke, jadi makasih banyak ya semuanya yang sudah hadir. Nah, karena kan kita nih temanya memasuki dunia baru. Kalau boleh, aku mau nanya-nanya dong, kira-kira menurut e-grader semua, sebelum kita mulai nih ke topik kita, boleh jawab pertanyaan aku. Oke, ini pertanyaan yang cuman fun aja sih. Aku penasaran aja menurut kalian, dan Pak Bambang juga mungkin penasaran kira-kira apa sih maksudnya yang kalian tahu tentang era new normal, industri 4.0, dan borderless world. Bisa tulis di bawah ya, atau bisa juga di kolom chat. Menurut kalian tuh apa sih new normal, industri 4.0? Ini ada yang jawab nih di Slido, era semua digital. Yang mau di Slido bisa join di 3372440 ya. Era setelah pandemi COVID-19. Ini ada juga digitalisasi bisnis. Ayo dong, jawab lagi nih. Kira-kira menurut kalian apa sih? Nggak, jangan takut salah, karena aku kayak cuman mau nanya aja gitu loh. Ayo, ada mau jawab lagi nggak? Kira-kira menurut kalian apa? Atau misalnya kayak menurut kalian COVID itu apa? Atau enggak misalnya pandemi, terus kira-kira apa yang berubah gitu selama saat ini, new normal. Nih, ayo nggak ada yang mau jawab lagi nih. Oke, mungkin ini ada yang jawab nih, dunia terhubung sampai dengan internet. Ayo, aku tunggu sebelum kita mulai masuk ke sharing session-nya. Ayo nih, 1% lagi typing nih. Ini yang di chat ada nggak ya? Era baru kayak di One Piece. Ini ada Son of Zeus saya. Aduh, maksudnya gimana nih, Kak? Oke, ayo ditunggu. Ini terhubung bekerja dan bekerja dari rumah tetap bisa berkontribusi ya, bisa juga. Oke deh, makasih banyak. COVID sama dengan WFH. Terima kasih Mas Reza.
Oke, jadi banyak banget nih yang jawab responnya, makasih banyak ya. Sebentar lagi kita akan simak penjelasan dari Bapak Bambang Wahidianto terkait apa sih new normal dan industri 4.0, apa ada hubungannya sama kita. Sebelum kita mulai, aku ingin kasih tahu dulu nih, untuk yang ingin bertanya, bisa mempersiapkan pertanyaannya pada saat Q&A ya. Dimohon juga untuk menunggu sampai akhir acara karena akan ada sesi kuis. Dan untuk 3 orang pemenang akan mendapatkan voucher dari e-grade. Acara malam hari ini juga akan mendapatkan sertifikat. Untuk mendapatkannya, e-graders harus mengisi link absensi yang akan diberikan pada akhir acara ya. Mohon untuk menuliskan nama dan gelar sesuai kaidah bahasa Indonesia ya e-graders. Karena jika terjadi kesalahan, maka akan memperlambat proses pembuatan sertifikatnya. Jadi mohon dicek dulu ya. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi nih, karena udah malam juga kan, aku mau memperkenalkan Bapak Bambang Wahidianto ya. Bapak Bambang Wahidianto merupakan seorang pengajar dan trainer di bidang self development and improvement. Selamat hari Minggu nih, Pak Bambang. Gimana kabarnya sebelumnya? Selamat malam. Selamat malam, e-graders. Hari ini kita ketemu lagi. Kabar saya baik. Mudah-mudahan semua juga dalam kondisi sehat. Oke, mungkin sebelum dimulai aku mau membacakan sedikit CV dulu ya dari Pak Bambang. Mana kira-kira udah kelihatan belum ya CV-nya? Nah, jadi, Bapak Bambang Wahidianto merupakan lulusan sarjana Universitas Indonesia, jurusan Fisika, dan melanjutkan jenjang masternya di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dengan mengambil program Magister Manajemen. Beliau juga memiliki pengalaman pelatihan dalam bidang Lens Manufacturing Technology di perusahaan Mito Fujikoki Fujifilm di Jepang, and Manufacturing Executive Development Program di Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Kira-kira apa aja ya pengalaman beliau? Berikut sudah aku rangkum mengenai pengalaman kerja beliau. Itu, sebentar ya. Oke, kayaknya sebentar, kayaknya ada agak error sedikit nih. Aku stop share dulu ya. Oke, mohon maaf nih graders, ada kesalahan teknik sedikit. Oke, aku lanjutkan ya. Berikut ini merupakan rangkuman pengalaman pekerjaan dari Bapak Bambang. Jadi, beliau memiliki pengalaman kerja di The Modern Group, divisi manufacture dari tahun 1991 hingga 2004. Dilanjut di PT Halliburton Indonesia pada tahun 2005 sampai 2011. Dan dilanjuti di PT Success Link 2011 hingga 2014. Dan di PT Citra Dimensi Artali 2015 sampai 2016. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan dosen di Universitas Indonesia sejak 2014 hingga 2021. Beliau merupakan salah satu dosen ilmu komunikasi fisik dan beliau juga bertugas sebagai sekretaris Prodi S1 Ilmu Komunikasi loh.
Nah, selain menjadi dosen, beliau juga merupakan pelatih dan konsultan independen. Dimulai sejak 2005 hingga sekarang, beliau membantu beberapa perusahaan dari berbagai bisnis seperti pertambangan, batu bara, pendanaan, ataupun pembiayaan, dan kelapa sawit. Banyaknya pengalaman yang sudah beliau lakukan tidak membuat beliau berhenti di situ aja, karena Bapak Bambang juga berpengalaman dalam merancang topik kursus. Beberapa di antaranya adalah pengembangan kepemimpinan, motivasi, teknik negosiasi, dan pelayanan prima. Oke, jadi kira-kira itu sedikit gambaran CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung sambut aja kali ya Bapak Bambang Wahdianto. Kepada Bapak Bambang, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, selamat. Enaknya jangan selamat malam ya, selamat sore ya, karena kalau malam itu kesannya sudah ngantuk ya. Nah, ini kita harus bersemangat karena kita akan belajar bersama, menambah pengetahuan bersama, kita berdiskusi tentang topik yang ringan tapi perlu kita tahu ya. Saya ingin share screen ya untuk memudahkan diskusi kita. Jadi ini adalah satu langkah kecil yang kita akan lakukan untuk memasuki dunia baru. Seperti apa sih yang dimaksud dengan dunia baru? Yang kita maksud dunia baru itu adalah suatu dunia yang berbeda dari masa sekolah, masa kuliah. Ini nanti akan berkaitan dengan masa kita bekerja. Jadi dunianya agak lain ya. Karena kalau kita bekerja itu suasananya pasti akan memerlukan penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, tetapi ternyata untuk masuk ke dunia kerja itu lebih dulu kita melihat ada banyak hal yang kita perlu siapkan karena kondisi saat ini memang agak beda dari sebelumnya. Sorry, saya coba screen ya, share screen. Kelihatan nggak ya? Cukup jelas? Halo? Sudah jelas. Cukup ya? Ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Jadi ini adalah langkah kecil yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia baru. Ya. Yang kita bahas hari ini adalah beberapa topik yang berkaitan dengan bentar. Oh, sorry. Cepat sekali bergeraknya. Jadi ada dunia yang berubah ya. Jadi situasi yang berubah. Kemudian kita akan lihat adanya industri 4.0, industri 4.0. Ada yang bilang industri 4.0 ya. Lalu kita lihat ada dunia yang terdisrupsi ya. Jadi ada disruptive world. Kemudian ada masalah COVID yang kita alami bersama. Lalu juga terjadi kondisi new normal setelah COVID selesai. Nah, kemudian kita akan lihat ada kecenderungan yang berbeda dengan masalah penerimaan karyawan dan sebagainya. Lalu kita melihat bahwa sekarang ini zamannya akan lebih terbuka. Jadi dunia sekitar kita akan berubah karena kita mudah sekali saling melihat, saling berkenalan, dan bisa juga saling tukar pengalaman dengan orang lain di negara-negara yang berbeda. Dan lebih jauh lagi, seakan-akan tidak ada batas sehingga orang bisa masuk ke negara kita dan sebaiknya kita juga bisa masuk ke negeri mereka. Itu yang menarik nanti ya. Nah, lalu kita melihat bagaimana cara kita untuk memasuki ini saya kasih judul agak serem ya, memasuki pertempuran. Ya. Karena memang kita akan bertempur untuk memperebutkan peluang-peluang untuk maju itu. Dan akhirnya kita mempersiapkan
diri kita, jadi mengasah, mengolah otot-otot kita untuk memenangkan pertarungan. Ya. Nah, kita akan melihat adanya perubahan. Pertanyaannya, apakah kita sementara memang berubah? Apakah alam sekitar kita berubah? Ternyata kita akan mengamati bahwa, nampaknya jadi di sekitar kita terjadi perubahan. Yang perubahan itu mungkin kita sadari, mungkin juga tidak. Dari yang sederhana sampai yang sifatnya sangat rumit, itu terjadi perubahannya ya. Kita lihat sekarang, yang namanya masker dan prokes. Kira-kira 2 tahun lalu, tahun 2019, 2020, orang memandang bahwa masker itu sesuatu yang aneh. Tapi saat ini, bahkan disuruh tidak pakai masker pun, orang sudah merasa masih tetap perlu menggunakan masker. Dulu namanya hand sanitizer tuh sulit sekali dapat. Sekarang semua orang mendapatkan dengan mudah. Ya. Jadi kondisi-kondisi ini tampaknya terjadi dan ini akan berlanjut ke berbagai hal yang lain. Kuliah online. Siapa yang saat ini masih kuliah online? Ya, hampir semua orang mengalami ini. Jadi para mahasiswa kita selama dua tahun terakhir ini terbiasa dengan situasi kuliah online. Ya. Bahkan ada kasus mahasiswa S2 yang dari mendaftar sampai di wisuda itu berlaku secara online. Jadi nggak pernah ketemu dengan dosen maupun teman kuliahnya. Nah ini mungkin kalau zaman dulu hanya terjadi di UT, di universitas terbuka. Tapi zaman sekarang terjadi, ya. Dan kalau kita mengadakan kuliah gitu, itu mahasiswanya dan dosennya tempatnya bisa terpisah jauh. Ada dosen yang sedang mengadakan perjalanan ke luar negeri, bisa mengajar mahasiswa yang ada di Indonesia. Sementara dosen yang mengajar di Jakarta, mahasiswanya sedang ada di Manado. Itu hal yang sekarang ini hal yang biasa terjadi. Tapi itu tidak pernah kita bayangkan, ya. Nah, karena kondisi pandemi itu kita seperti dipaksa untuk menerima kemajuan teknologi, kita memanfaatkan yang namanya Zoom, yang namanya Google Meet, dan sebagainya. Dan ini akan berlanjut dengan berbagai teknologi lain yang akan memudahkan kita untuk melakukan upaya mempermudah kehidupan kita. Ya. Apalagi yang kita lihat lagi? Sekarang ini serba online. Jual beli dilakukan tanpa perlu bertemu antara penjual dan pembeli. Ya. Kalau bekerja bisa dilakukan dari rumah. Bahkan beberapa kejadian ada karyawan yang bekerja sambil berlibur ke Bali. Ada yang bekerja dengan status WFH, dia bisa melakukan pekerjaannya di tempat yang jauh dari kantor dan dia bisa melakukan pekerjaan yang lain yang berupa sambilan, ya. Dan itu dimungkinkan sekarang ini. Berbagai pelayanan publik juga bisa dilakukan secara online. Kita tahu, misalnya kalau dulu pengurusan KTP misalnya itu harus datang sendiri, tapi sekarang bisa dibantu dengan online, ya. Jadi banyak hal termasuk misalnya ngurus STNK, segala itu bisa dilakukan secara online. Nah, hal-hal seperti ini dulu tidak terbayangkan, tapi sekarang terjadi, ya. Ini yang sederhana. Yang lebih rumit
juga terjadi, juga ada perubahannya ya. Ini perubahan yang menyangkut online. Yang tidak online ada nggak kejadian? Ada juga. Ya. Kita lihat di sini. UMP. Sekarang ini UMP di Jakarta sekitar 4,6 juta. Tapi Anda tahu nggak, 30 tahun yang lalu, kira-kira 80.000 loh, upah minimum itu. Kalau sekarang sarjana lulus, itu digaji sekitar 5 juta gitu, itu berarti ya kira-kira sama dengan UMP. Sementara 30 tahun yang lalu, sarjana itu rata-rata digaji 5 kali UMP. Kalau harga gajinya kira-kira 400.000 dibandingkan UMP yang cuma sekitar 80.000 kan berarti 5 kali. Bayangkan kalau sekarang perusahaan harus menggaji sarjana 5 kalinya. Masing-masing sarjana gajinya 25 juta. Mau nggak ya? Tidak semudah itu ya. Ternyata perubahan membawa dampak yang luar biasa. Coba kita lihat berikutnya. Ingat nggak kita? Pada masa tahun 38 sampai tahun 40-an, itu terjadi Perang Dunia II. Itu Amerika Serikat berteman dengan Rusia melawan Jerman. Ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi? Kemarin terjadi Amerika Serikat dan Jerman itu berteman. Nah, mereka menentang Rusia yang menyerang tetangganya ya. Jadi terjadi perubahan. Itu di dunia politik. Sekarang kita lihat di Indonesia. Ya. Berapa jumlah presiden Indonesia? Katanya 7 orang kan? Tahun 45 sampai tahun 66, sekitar 20 tahun, itu presidennya cuma satu loh. Tahun 66 sampai tahun 98, 30 tahun kira-kira, itu presidennya satu. Tapi sekarang ini, sekitar 20-an tahun, 5 orang presidennya. Nah, ya. Jadi perubahan terjadi di dunia apa? Di dunia politik, dunia pendidikan, di berbagai hal terjadi perubahan. Kita akan lihat berikutnya. Ini ada kasus yang lucu. Saya kira masalah kopi ini kan sesuatu yang istimewa ya. Anda tahu dulu ada yang namanya penggemar minum kopi di, boleh sebut merek ya, ada warung kopi dari luar negeri yang ada di sini yang warnanya hijau itu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Tidak hanya ke situ kita perginya kemana? Ada yang namanya kopi kenangan, ada namanya kopi apa, kopi apa dan sebagainya. Jadi terjadi perubahan dengan timbulnya bisnis kopi yang semakin semarak di Indonesia. Nah, di balik itu ada yang istimewa lagi. Jadi ada kisah tahun 80 itu orang Vietnam itu datang ke Indonesia, pergi ke Lampung untuk belajar cara menanam kopi tahun 80. 30 tahun kemudian mereka pada posisi penghasil kopi keempat di dunia. Tapi sekarang apa terjadi? Kita disalib. Penghasil kopi nomor 2 terbesar dunia itu adalah Vietnam. Indonesia disalib sama Vietnam. Ya, itu luar biasa. Nah, dari sini kita melihat bahwa perubahan juga terjadi pada dunia pertanian. Nah, sekarang bagaimana? Kita tetap di belakang terus atau kita mau menyalip mereka? Ya. Nah, perlu Anda tahu bahwa di Vietnam itu sekitar tahun 2000-an, itu 2001, 2002 itu saya amati ada warung kopi yang besar di sana namanya Chung Nguyen, dan Chung Nguyen itu bisa mengalahkan kehadiran perusahaan kopi yang seperti Amerika punya ya. Jadi waktu di sini yang berkuasa itu warung kopinya Amerika, di Vietnam mereka punya warung kopi sendiri yang sebagus itu.
Jadi mereka tetap menguasai kopi di negaranya. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa kembali menguasai bisnis kopi di negara kita sendiri. Karena ini sangat potensial ya. Kita lihat sekarang. Ini HP canggih. Pada tahun 1995. Harganya 4,4 juta. Wah, mahal sekali ya. Kalau sekarang dapat Android, Samsung kira-kira tipe yang lumayan bagus ya. 4,4 juta itu tidak murah. Nah, pada saat itu kurs rupiah itu $1 2.000 rupiah. Jadi kalau itu nilainya dijadikan sekarang, di mana sekarang itu $1 kira-kira 14.500, maka HP ini harganya 31.900.000. Ada yang mau beli nggak? Mendingan beli Yamaha NMAX ya, daripada beli HP yang seperti ini aja gitu. Jadi kadang-kadang kita bayangkannya cuma 4,4 juta, tapi nggak tahu kita kurs saat itu ternyata $1 hanya 2.000. Nah, jadi ini harga zaman itu mahal sekali. Nah, ini yang namanya memori. Yang namanya memori gigabyte itu dulu 1 gigabyte itu memorinya segede ini. Wah, ya, besar sekali. Itu tahun 80, tahun 2009 itu kecil ya. Ini yang dipegang sama tangan ini adalah memori 1 gigabyte pada masa itu. Sekarang tahun 2020 ini ada yang menjual memori 1 terabyte dengan ukuran kira-kira sama dengan yang dibuat untuk 1 gigabyte waktu itu ya. 1 terabyte itu kan 1 gigabyte, 1000 gigabyte kira-kira. Ya. Jadi kemajuan sudah terjadi. Nah, sekarang kita melihat bahwa di dunia teknologi pun yang namanya kemajuan, perubahan terjadi. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus ikut berubah atau habis kita. Ya. Karena perubahan itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, kapanpun pasti akan terjadi. Ya. Tinggal tunggu waktunya. Dan bagi mereka yang bisa mengikuti, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, mereka akan survive. Tapi yang tidak bisa, ya goodbye. Ya. Itu kira-kira yang harus kita amati. Nah, kita melihat perubahan yang terjadi juga sekarang ini yang namanya industri 4.0, yang kata orang, ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya industri 4.0 ini adalah suatu rencana atau suatu strategi yang dibuat oleh pemerintah Jerman. Itu tahun 2011. Jadi pemerintah Jerman itu merencanakan bahwa industri manufaktur mereka, pabrik-pabrik mereka itu dikomputerisasi. Jadi program pekerjaannya akan berjalan dengan bantuan komputer lebih banyak. Ya. Itu kemudian rencananya dimatangkan sampai tahun 2013. Nah, kemudian negara-negara lain ikut menyesuaikan dengan itu, sehingga di mana-mana ada istilah industri 4.0. Nah, yang istimewa itu Jepang. Jepang tidak mau pakai istilah industri 4.0. Mereka pakai istilah yang berbeda. Ya. Jepang pakai industri yang berbeda. Dan angkanya nggak 4, tapi mereka pakai angka 5. Ya. Jadi mereka melihatnya bukan dari sisi industri, tapi dari sisi masyarakat. Jadi di Jepang mereka meninjau dari sisi masyarakat, bahwa masyarakat generasi kelima ini
kondisinya sudah akan berubah, dan itu tentunya setara dengan industri 4.0. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan industri 4.0 ini? Ternyata ini merujuk pada revolusi industri. Ya. Nah, kalau kita ingat, revolusi industri itu dimulai di Inggris tahun 1780-an, ya, waktu ada penemuan mesin uap oleh James Watt. Itu adalah revolusi industri dan disebut sebagai industri 1.0. Nah, pada saat revolusi yang pertama itu manusia mulai menggunakan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia atau tenaga binatang. Ya. Dan hasilnya memang luar biasa. Ya. Nah, kira-kira 100 tahun kemudian, lahirlah sistem ban berjalan untuk produksi, ya, menggunakan cara-cara yang lebih baik untuk melakukan produksi mobil secara massal dilakukan oleh Henry Ford di Amerika. Itu ditandai sebagai masa revolusi industri tahap kedua atau industri 2.0. Nah, pada saat itu bisa pabrik-pabrik bisa bekerja dengan lebih cepat, lebih baik karena adanya penggunaan tenaga listrik. Jadi di pabrik-pabrik zaman itu mulai dipakai ban berjalan yang digerakkan oleh listrik. Makanya di negara-negara seperti Amerika dan Eropa itu terjadi kemajuan yang signifikan. Nah, berikutnya kira-kira 100 tahun kemudian, kira-kira tahun 1969, itu pabrik-pabrik itu mulai menggunakan robotisasi, ya, menggunakan mesin-mesin yang bisa bekerja sendiri. Saya mulai masuk bekerja di pabrik itu tahun 90-an, itu di pabrik yang tempat saya bekerja sudah pakai robot untuk mengambil produk yang baru dicetak dengan mesin panas. Ya. Jadi ini memudahkan orang bekerja, ya, membuat lebih aman. Ya. Itu ditandai sebagai revolusi industri ketiga atau industri 3.0. Ya, industri 3.0. Nah, sejak itu barang-barang itu dibuat dengan cepat, lebih murah, dan kualitasnya lebih bagus. Itu dari sekitar tahun 1970-an terjadi kemajuan. Dan salah satu negara yang berkembang dengan cepat tahun itu adalah Jepang. Jepang tiba-tiba melesat cepat. Padahal sebelumnya kan Jepang baru kalah perang ya dari Amerika ya. Tahun 50-an itu Jepang belum begitu maju, tapi tahun 60-an, tahun 70-an Jepang maju cepat. Nah, jadi industri 4.0 atau revolusi industri keempat itu memanfaatkan jaringan internet dalam proses manufaktur. Jadi data produksi disimpan dalam jaringan data, kemudian menggunakan kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence. Nah, ini ternyata tidak hanya menyangkut di perusahaan-perusahaan manufaktur, tapi berkembang ke dunia yang lain. Kalau di dunia manufaktur itu kita tahu yang namanya misalnya pembuatan produk itu kadang-kadang dilakukan tidak di satu tempat, tapi di beberapa tempat dan di negara yang berbeda. Nah, itu bisa dikendalikan dari satu tempat. Ya. Jadi dengan adanya industri 4.0 ini, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam cara melakukan pekerjaan. Nah, tapi dampaknya kemudian kemana-mana, bukan hanya di manufaktur, tapi juga di bidang lain. Kita tahu misalnya bagaimana kita sekarang memesan tiket pesawat atau hotel. Ya. Kalau zaman dulu kan kita harus datang ke sana langsung ke hotelnya atau ke biro perjalanan, atau paling nggak lewat telepon atau pakai apa namanya
uh, faksimili ya. Sekarang alat itu sudah nggak dipakai lagi tuh, mesin faksimili itu. Padahal fax itu dulu termasuk mesin yang dianggap canggih ya. Lalu kita kalau mencari taksi atau ojek pakai apa? Ya, kita sekarang tidak lagi nyegat di pinggir jalan nyegat taksi ya, kita juga pesan saja. Kalau kita sedang malas keluar tapi ingin makan makanan tertentu, juga ingin beli baju atau produk lain, kita nggak perlu jalan ya. Bagaimana kita berurusan dengan bank ya? Semua juga tidak harus datang sendiri. Nah, ini juga berkaitan dengan internet. Jadi dunia-dunia bisnis ini berkaitan dengan internet. Ya. Nah, sampai-sampai kemudian kalau kita lihat di pemerintahan juga terjadi. Pemerintah kota misalnya itu mengadakan tender pengadaan barang misalnya. Itu kalau zaman dulu harus di store dokumen dan sekarang cukup dengan internet. Mereka harus sistem apa namanya e-system, semuanya pakai bantuan internet. Dan ini cepat atau lambat akan terus berkembang sehingga semua bidang akan dimasuki oleh sistem ini. Nah, industri 4.0 ini ternyata juga menggejala dan membuat terjadinya atau lahirnya berbagai startup. Ya, kita tahu kan, semua waktu kampanye kemarin ada capres yang ditanya pandangan tentang startup, beliau hanya bilang, oh yang online ya, gitu ya. Betul nggak? Startup itu bisnis yang online, gitu. Ternyata enggak, tidak semua bisnis yang online itu termasuk startup. Ya. Jadi kalau misalnya kita jualan makanan gitu, kita di rumah jual pisang goreng, bisa pesan lewat online, itu belum startup. Kita punya warung kopi, kopinya bisa dipesan lewat internet, itu bukan startup. Ya. Meskipun transaksinya besar gitu. Ini satu hari bisa jutaan loh, tetap aja belum startup. Nah, yang dinamakan startup itu kalau ada unsur disrupsi, ya. Nah, disrupsi itu apa? Nanti kita akan bahas. Disrupsi itu intinya adalah kalau cara kerjanya, cara bisnisnya itu sudah berubah total. Gitu. Misalnya yang kita lihat, kalau dulu kita sebelum ada Tokopedia, misalnya, kita kalau jual barang di mana? Kalau jual barang itu di yang namanya supermarket. Kita sewa tempat, kita menaruh atau memajang barang di rak, nanti pembeli datang bayarnya di kasir dan sebagainya. Tapi kemudian ada Tokopedia, ada Bukalapak, itu berubah jadinya. Berubahnya apa? Berubahnya sekarang barangnya tidak dipajang di rak, tapi di satu website yang dimiliki oleh Bukalapak atau dimiliki oleh Tokopedia. Jadi yang tadinya supermarket itu berubah menjadi supermarket online. Jadi kan berubah itu. Itu yang dinamakan startup. Contoh lain, kita tahu dulu kalau pesan ojek atau pesan taksi, kita harus manggil taksinya, manggil ojeknya, atau kita telepon ke kantornya perusahaan taksi. Sekarang cukup dengan aplikasi kita bisa manggil taksi. Nah, dulu perusahaannya harus punya taksi, harus memiliki taksi. Sekarang enggak. Yang namanya pemilik taksi atau pemilik mobil, pemilik ojek, pemilik motornya bukan perusahaan, tapi individu-individu yang tergabung menjadi mitra, ya. Dan ini yang namanya perubahan, yang namanya disrupsi. Jadi bisnisnya berubah total. Jadi taksi yang tadinya harus kaya, punya banyak mobil, sekarang perusahaan penyelenggara taksi yang namanya Grab, yang namanya
Gojek, kalau di luar negeri namanya Uber, itu tidak punya mobil. Ya. Itu dunianya berubah kan, sistemnya berubah. Ya. Jadi kita tahu yang namanya disrupsi terjadi di mana-mana. Terjadi perubahan. Ya. Karena disrupsi itu, disruption, ya, itu maknanya adalah gangguan, disturbance, gangguan, atau masalah yang membuat suatu kegiatan, suatu proses itu diinterupsi. Diinterupsi itu artinya dipenggal di tengah jalan, dirontak. Jadi adanya disrupsi ini itu membuat apa ya? Membuat suatu bisnis itu di stop sama sekali, dihentikan, diinterupsi. Kemudian diciptakan yang baru. Dalam hal ini kita lihat misalnya bisnisnya taksi diinterupsi oleh Grab, oleh Uber, oleh Gojek, kemudian diciptakan sistem yang baru. Bagaimana kita memesan taksi. Bukan cuma taksi, ada lagi yang sekarang pengiriman barang. Itu juga begitu kan? Yang namanya dulu delivery, itu juga sama. Jadi di sini ada perubahan radikal dalam satu industri atau pasar yang disebabkan oleh pengembangan teknologi. Kalau kita lihat, itu ternyata tidak hanya terjadi di bisnis taksi, di bisnis pemasaran, jual beli, tidak cuma itu, tapi juga di bidang yang lain lagi. Ya. Di Cina kemarin saya baca ada kejadian mereka membangun bendungan itu dengan cara yang merubah total. Jadi mereka menggunakan mesin-mesin untuk mencetak bagian-bagian dari bendungan. Jadi mesinnya seperti printer, tapi 3 dimensi. Isinya bukan tinta, tapi mungkin isinya adalah semen dan sebagainya, komponen-komponen pembuat bangunan. Kemudian mereka mencetak bagian-bagian dari bangunan itu. Dan kemudian mereka bisa membangun bendungan dengan cara itu. Nah, mesin-mesin ini dikendalikan oleh internet supaya bisa dikerjakan dari jarak jauh dan kemudian bisa dikerjakan tanpa mengalami kendala waktu, kendala tenaga dan sebagainya. Nah, saya dengar di Indonesia juga terjadi. Ada perusahaan yang punya proyek membangun bangunan dengan cara melakukan printing tadi, di print. Jadi istilahnya kalau dulu kita ngeprint gambarnya, ngeprint gambar bangunannya, sekarang yang di print itu adalah bangunannya sendiri. Itu terjadi. Nah, ini adalah kondisi yang namanya disrupsi. Jadi perombakan total. Jadi yang namanya disrupsi ini bisa membuat suatu bisnis, suatu proses itu dipenggal, dipotong, bisa dihancurkan, bisa dihilangkan, tapi di sisi lain bisa menciptakan yang baru. Nah, di sini letaknya hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita amati. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang masalah disrupsi, itu bisa baca bukunya siapa? Pak Renald Kasali ya. Nah, di bukunya Pak Renald Kasali itu ada salah satu judulnya tentang disruption. Dan Pak Renald sudah menulis itu tahun 2017 kalau nggak salah ya, udah 5 tahun yang lalu. Ya. Jadi waktu itu sempat gempar karena Pak Renald menulis buku yang sangat bagus. Coba Anda cari di perpustakaan. Saya kira di perpustakaan perguruan tinggi biasanya ada buku ini. Kalau enggak, cari perpustakaan umum. Kalau enggak, pinjam. Nah, kita juga melihat bahwa dengan adanya disrupsi ini, maka yang harus
melakukan perubahan bukan cuma swasta, ya, tapi juga sektor lain termasuk pemerintah. Karena kalau mereka tidak melakukan perubahan, mereka akan apa ya istilahnya, keteter ya menghadapi situasi itu. Ingat waktu zaman mulai terjadinya ojek dan Grab, itu pemerintah tidak siap dengan aturan. Karena kalau dalam aturannya kan yang boleh menyelenggarakan angkutan umum itu tadinya hanya kendaraan roda 4. Nggak pernah sebelumnya itu ada undang-undang tentang Gojek, yaitu sepeda motor yang berbayar. Nggak ada undang-undangnya, nggak diatur. Nah, itu pemerintah jadi melakukan suatu banyak kebijakan untuk menerima kondisi ini. Nggak bisa ditolak, nggak bisa dilarang, karena teknologi itu akan terus berkembang dan akan terus apa namanya menuntut manusia melakukan penyesuaian. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kita lihat dalam hal ini karena menyangkut penyesuaian manusia, maka yang perlu dilakukan adalah membuat atau menyiapkan sumber dayanya. Jadi kalau sumber daya manusianya nggak siap, ya nggak akan bisa mengikuti yang namanya kondisi yang disruptif itu. Nah, jadi orang yang cocok untuk bisa mengikuti kondisi yang terdisrupsi itu adalah orang yang memiliki growth mindset, bukan fixed mindset. Jadi fixed mindset itu berarti nggak suka tantangan baru, menganggap kritik itu sebagai pembunuhan karakter, nggak mau dikritik, nggak mau dikoreksi, ya. Pokoknya ya aku maunya begini, orang lain setuju apa enggak terserah gitu ya. Nah, kalau yang orang punya growth mindset itu berarti menyukai tantangan baru. Jadi selalu ada peluang bagi dia untuk melakukan perubahan dan penyesuaian. Dan kalau ada yang mengkritik, bagi dia itu dianggap sebagai peluang untuk konsultasi gratis. Karena kan kalau konsultasi bayar kan, kalau kita bayar manggil konsultan untuk apa namanya memberikan penilaian terhadap pekerjaan kita, itu bayarnya mahal konsultan itu. Bukan bukan bayar murah sebagaimana kita membayar pegawai. Kita membayar itu hitungannya sampai man days. Jadi setiap kali datang per jam, per harinya atau bahkan per jamnya itu dihitung, dibayar. Nah, kalau ini kan ada orang mengkritik kan berarti dia melakukan penilaian, berarti kita bisa konsultasi gratis. Nah, tapi itu hanya orang yang punya growth mindset. Yang nggak punya growth mindset ya sulit, ya. Maka itu kita harus siap dengan kondisi adanya growth mindset. Nah, ternyata dalam waktu 2 tahun terakhir ini perkembangan yang terjadi adalah ada yang namanya COVID-19, epidemi yang berlaku di mana-mana dan menyebabkan terjadinya kerugian besar-besaran. Ini adalah satu data yang diperoleh. Ternyata negara-negara itu mengalami kondisi negatif, ya, kondisi yang merugikan di bidang ekonomi. Di negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, ya, semua negara-negara maju kena juga. Nah, di sini kita lihat Indonesia pada posisi paling bawah kerugiannya. Mengapa? Nah, ini kita mesti bersyukur karena pemerintah bisa melakukan upaya-upaya sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Kalau kita lihat amati lagi kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kerugian akibat coronavirus ini berdampak pada kelanjutan negara-negara itu. Anda bisa pelajari itu, Anda bisa lihat di internet berbagai kondisi dunia saat ini, bagaimana negara-negara ada yang sampai mengalami masalah yang besar. Ya. Sri Lanka misalnya, yang kita prihatin sekali. Nah, berikutnya kita juga lihat bahwa bisnis ini terjadi tidak hanya pada
kondisi perusahaan yang besar, tapi juga perusahaan yang kecil. Dan adanya pandemi menyebabkan pengangguran bertambah. Ini kita harus terima bahwa ini kondisi yang sangat tidak nyaman buat kita. Nah, hal ini kalau tidak cepat-cepat diatasi, bisa membuat kondisi yang tidak bagus. Nah, kita lihat bahwa setelah mulai teratasi, maka kita mulai tahu ada kondisi yang sifatnya new normal. Disebut new normal karena dianggap ini normal, tapi sebenarnya bukan normal seperti dulu. Misalnya apa? Zaman sekarang, meskipun orang bisa bertemu, tetap pakai masker. Kalau kita naik kendaraan umum, itu aturannya harus sudah vaksinasi, harus sudah booster. Jadi 3 vaksin harus sudah terima. Nah, ini kondisi yang normal yang baru. Kalau kita nggak menyesuaikan diri, ya kita akan sulit untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Mungkin ada yang bilang, aku nggak mau divaksin. Ya silakan, tapi Anda akan nggak bisa pergi keluar kota naik kendaraan umum. Pesawat terbang nggak bisa. Ya. Nah, dengan demikian, maka mau tidak mau, kondisi new normal harus diikuti. Nah, kita juga melihat bahwa meskipun pandemi sudah mulai berkurang, tetapi kondisi pertumbuhan ekonomi dunia itu masih belum bagus. Ya, di sini hasil dari Kementerian PPN, dari Bappenas, itu ada data seperti ini. Ini triwulan terakhir tahun 2020. Ini data saya mungkin harus dikoreksi karena mungkin yang tahun ini ya mudah-mudahan lebih baik ya. Itu kondisinya Indonesia mungkin belum baik, tapi masih jauh lebih bagus dari negara-negara lain. Anda bayangkan kita lebih baik dari Jerman, lebih baik dari Prancis, Italia, Singapura, Spanyol. Ini tahun 2020. Yang tahun 2021 kabarnya kita lebih baik lagi. Kita jauh lebih bagus dari itu. Ya. Nanti Anda boleh cek di internet. Ya. Nah, ini proyeksinya Indonesia akan lebih baik dan lebih baik. Ya. Nah, dengan kondisi yang lebih baik ini, maka ada harapan buat kita bahwa kalau ekonomi membaik, itu efeknya apa? Efeknya akan terjadi banyak kondisi pertumbuhan di negara kita, banyak perusahaan yang berkembang, maka terjadi juga kebutuhan tenaga kerja lebih banyak. Dan itu kita harapkan supaya kita mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada yang bilang ekonomi kita memburuk, nah ini hati-hati. Kalau memang kondisinya bagus, kenapa harus dibilang buruk? Dan harapan kita kondisi ekonomi membaik supaya kita bisa ikut menikmati kondisi yang lebih baik. Nah, kemudian kita melihat ada kecenderungan baru di masalah kependudukan dan employment atau penggunaan tenaga kerja. Ya, jadi tahun 2022 ini penduduk dunia sudah mencapai 7,8 miliar. Ini sangat besar. Dan kondisi ini juga gak berbeda di Indonesia. Indonesia juga mengalami kondisi yang tetap sama sebenarnya. Urutannya kita ini penduduknya urutan keempat setelah Cina, India, Amerika dan negara kita. Ya. Nah, kalau kita punya penduduk 260 juta, itu berapa kira-kira yang memerlukan pekerjaan? Ya. Nah, kita amati ini kira-kira tahun 2014 itu kita tetap nomor 4. Ya. Kemudian dari sekian jumlah orang itu ada ini tenaga kerja. Indonesia itu kira-kira ada 42%. Ini kalau kita bandingkan jumlah penduduk 241 dan tenaga kerjanya 102, maka kita itu kira-kira punya 42%.
Jadi kalau kita proyeksikan ke zaman sekarang juga, maka angkatan kerja kita, orang yang bisa bekerja di Indonesia itu sekitar 112 juta. Nah, sekarang yang sedang cari kerja berapa? Katakanlah yang 100 juta sudah bekerja, maka ada sekitar 12,5 juta yang sedang mencari kerja. Dari sekian itu, yang kira-kira terdidik, yang lulusan dari perguruan tinggi berapa? Dan itu akan menjadi pesaing-pesaing kita. Dan kalau kita hanya lulus yang asal saja, ya kita akan kalah oleh mereka yang lebih siap. Ya, jadi kalau kita mau lebih baik, kita mau menang dalam persaingan, jadi kita harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nah, sorry, ini data yang lama. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sekitar kita ini sudah mulai ada yang namanya dunia yang tanpa batas. Yang paling gampang itu di ASEAN. Di sekeliling kita ini ada 10 negara, ya, ASEAN. Ini ASEAN itu harusnya namanya dalam bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, di ASEAN ini itu kita lihat ada banyak negara yang masing-masing juga punya kepentingan. Dan negara-negara ASEAN ini ada 10, lalu ada satu lagi yang baru masuk, yaitu Timor Leste. Jadi sudah ada 11 negara. Dan Indonesia termasuk negara dengan wilayah paling luas, paling besar, ya, dengan pendapatan per kapita juga pendapatan nasional paling besar. Untuk per kapita kita kalah ya, Singapura lebih penduduknya sedikit, mereka rata-ratanya jadi besar. Nah, ASEAN ini sudah memasuki namanya free trade area. Jadi di Asia ini, di ASEAN, itu kalau orang Singapura menjual produk komputer gitu, dijual ke Indonesia, itu pajaknya lebih murah daripada orang Jepang, dari Jepang, jual komputer ke Indonesia. Karena kita sudah sama-sama persetujuan dengan negara-negara ASEAN ini. Jadi free trade area itu artinya pajaknya beberapa hal ada yang bahkan gratis, nggak pakai dipajaki. Tapi kalau orang dari pihak luar, orang dari Cina misalnya atau dari India kirim barang ke sini, ya harganya akan ditambah dengan pajak. Makanya produk-produk itu mulai diciptakan lokal. Kita tahu misalnya kalau perusahaan Jepang, misalnya pabrik mobil Toyota itu membuat Innova, membuat mobil Innova itu di Indonesia untuk dijual ke negara lain, ke Thailand, ke Malaysia dan sebagainya. Sementara untuk Honda misalnya, mereka juga bikin basisnya di Thailand misalnya. Jadi dengan demikian mereka pajaknya rendah dibandingkan kalau mobil itu dibuat dari Jepang. Itu Toyota maupun Honda menyiasati demikian. Makanya negara-negara dari Eropa juga mereka kesulitan kalau bersaing dengan Jepang karena Jepang sudah mulai masuk ke sini. Nah, kita lihat sekarang pabrik mobil dari Korea misalnya sudah bikin pabrik di sini. Perusahaan mobil Cina, Wuling, sudah bikin pabrik di Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kalau jual ke ASEAN lain, negara ASEAN lain, nggak usah dipajaki tinggi-tinggi. Nah, gitu ceritanya. Kita tahu juga misalnya sepeda motor apa Vespa itu dibuatnya di Vietnam, ya. Meskipun dijual di Indonesia, pajaknya lebih murah dibandingkan kalau Vespa itu didatangkan langsung dari Italia. Jadi orang Italia juga tahu itu, maka mereka melakukan kerjasama untuk memudahkan bisnis mereka. Nah, lalu ada lagi namanya ASEAN Economic Community. Jadi ini seperti halnya di Eropa ada masyarakat ekonomi Eropa, di sini juga ada masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Juga sama ini ada kerjasama ekonomi dan sebagainya. Nah di sini juga mulai terjadi bahwa akan ada terjadi
orang-orang dari Malaysia bekerja di Vietnam, orang Thailand bekerja di Indonesia, orang Indonesia bekerja di Filipina. Itu mulai terjadi. Jadi kalau nanti Anda lulus kerja, Anda siap-siap bahwa Anda itu sekarang sebenarnya tidak hanya bersaing dengan teman-teman Anda, saudara-saudara Anda satu negara, tapi juga dengan teman-teman dari negara lain di ASEAN. Kalau dengan negara di luar ASEAN ada nggak? Ya ada, tetap ada. Tapi mereka biasanya kan mengambil bidang-bidang tertentu. Ya. Jadi siap-siap. Anda tidak lagi santai-santai. Ya. Nah, jadi kita harus siap bahwa yang namanya kondisi free trade area itu juga menyebabkan adanya dunia yang tanpa batas. Ya. Nanti akan terjadi free labor area. Jadi daerah-daerah yang kita boleh bekerja dimanapun. Ya. Kita bisa bekerja di negara-negara yang lain. Tapi beda dengan zaman dulu yang dimana misalnya kita ngirim pembantu gitu ke Malaysia gitu, atau ngirim tenaga untuk perkebunan. Bukan cuma itu, kita harus lebih dari itu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Anda siap? Kalau Anda siap, bagus. Kalau nggak siap, ya mereka akan masuk ke sini dan mereka akan merebut peluang-peluang kerja yang tersedia buat Anda. Itu yang kita tidak harapkan. Jadi Anda harus bersaing dengan orang-orang dari Cina, dari India, Thailand, Vietnam, Filipina. Ya, harus siap. India itu sekarang berubah. Dulu India itu salah satu eksportir batu-batu permata gitu ya. Itu terkenal dari India. Tapi sekarang apa terjadi? India itu ekspornya ahli-ahli IT. Jadi orang-orang dari India itu banyak bekerja di perusahaan-perusahaan IT di Amerika. Jadi siap-siap bahwa Anda akan ketemu bos orang India di berbagai perusahaan IT. Thailand juga orang-orang banyak yang bekerja di negara-negara lain, juga termasuk Vietnam. Siap-siap saja ya. Nah, kita akan melihat apa sih yang perlu kita siapkan. Pertanyaan kan cuma satu. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu? Mereka cuma butuh ini. Q and Q. Q-nya apa? Q-nya itu quality. Jadi cari orang yang berkualitas. Jadi kalau Anda nggak punya quality, sorry, Anda nggak akan diterima. Quality tentang apa? Hard skill-nya, quality tekniknya, quality tentang bahasanya, quality tentang kemampuan untuk soft skill-nya. Ya. Jadi yang diperlukan mereka cuma satu sebenarnya, quality. Kalau Anda dapatkan quality, Anda bisa melamar kemana saja. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, loh, ini sekarang Anda maunya masuk ke pertempuran, ke persaingan. Ini kan Anda harus ketemu dengan pihak-pihak yang jadi lawan Anda. Anda memasuki medan pertempuran, kalau Anda nggak siap, ya Anda akan hancur. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama adalah kenali diri sendiri. Apa kekuatan Anda, apa kelebihan Anda. Kedua, Anda harus punya target yang tinggi. Ya. Jangan punya keinginan, ya aku mau kerjanya di perusahaan lokal saja. Enggak, cuma itu. Anda perusahaan lokal boleh, tapi perusahaan lokal yang kelas dunia. Ada nggak sebetulnya? Ada perusahaan-perusahaan lokal yang bermain di tingkat dunia.
Ada perusahaan-perusahaan di sini yang mengekspor produk-produk untuk berbagai tempat di dunia. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana Anda mempersiapkan diri ya secara fisik, secara mental. Skill Anda harus lebih baik. Mudah nggak? Ya, Anda tahu sendiri jawabannya. Ya. Jadi, kata Sun Tzu, kalau Anda baca bukunya Sun Tzu, judulnya The Art of War, kenali diri kamu, ya, kenali musuh kamu, dan kamu akan bisa bertempur 100 kali tanpa celaka. Loh, kok bisa begitu? Ya, Sun Tzu memberikan berbagai trik, berbagai teknik untuk berperang. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang ilmunya Sun Tzu itu dirubah menjadi bagaimana kalau kita bersaing dalam bidang bisnis. Nah, itu dilakukan Sun Tzu. Ya. Jadi Sun Tzu sudah memikirkan tentang perang secara fisik, kemudian kita menggunakannya untuk bidang bisnis. Terus kita pribadi sebagai orang-orang muda, ya Anda menggunakan berbagai teknik yang dibuat oleh Sun Tzu untuk memenangkan persaingan. Nah, selanjutnya Anda mengenal diri sendiri tadi kan, bagaimana Anda merenungkan diri. Anda mengingat lagi apa yang ada pada diri Anda. Kenali yang namanya strength, weakness, opportunity, dan threat pada diri Anda masing-masing. Ini bukan sekedar, aku tahu kok SWOT itu singkatannya dari itu, bukan. Tapi bagaimana Anda menerapkan betul penilaian pada diri Anda masing-masing. Ya. Karena kalau yang namanya SWOT itu hampir semua orang tahu, tapi waktu disuruh menilai, kelemahan Anda apa? Nggak bisa jawab. Itu sering terjadi pada saat wawancara kerja, ditanya oleh pewawancaranya, nggak bisa jawab. Kelebihan Anda apa? Jawabannya lucu. Saya nggak punya kelebihan, Pak. Nggak punya kelebihan. Nah, itu bahaya. Kalau sudah merasa tidak punya kelebihan, ya tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Kelemahan Anda apa? Wah, banyak, Pak, kelemahan saya. Gitu. Apa itu? Nggak bisa nyebutkan satu persatu. Ya. Nah, ini yang harus kita atasi. Lalu ada cara sekarang untuk melihat gambar tentang diri Anda, itu dengan DSC atau dengan yang lain, itu ada caranya, jari window dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu kita bahas yang tentang jari window dan sebagainya. Karena waktunya pendek, kita lewati dulu. Ya. Yang penting Anda harus bisa mengenal diri Anda sendiri. Nah, sekarang kita siapkan diri kita masing-masing. Ya. Mempersiapkan diri itu artinya kita nyiapkan skill kita seperti apa. Tentang fisik, mental, ya Anda belajar juga. Artinya secara fisik itu kita melatih dengan olahraga, dengan berbagai kegiatan fisik. Terus Anda nanya, loh Pak, emangnya saya mau ngelamar jadi tentara? Tidak. Anda meskipun lamarnya hanya di perusahaan, tapi kalau Anda nggak sehat, Anda nggak akan bisa terima, Anda nggak bisa meraih peluang yang diberikan perusahaan. Jadi mau tidak mau, ya Anda harus melakukan upaya supaya diri Anda tetap sehat. Maksudnya itu. Ya. Nah, setelah itu, mari ditambah dengan skills. Apa aja skill yang kira-kira diperlukan? Kalau masalah kemampuan teknis, Anda sudah kuliah, itu Anda dapat dari sekolah, dari tempat belajar Anda. Tapi berikut ini adalah beberapa skill yang perlu Anda siapkan. Ya. Ini ada Clark PhD, ini membuat daftar kira-kira 10 skills yang perlu dikembangkan sehingga orang bisa sukses dalam bisnis maupun karir. Ya. Nah, apa saja 10 itu? Pertama, namanya leadership. Ya, bagaimana membuat
orang lain tuh bisa melaksanakan apa yang Anda inginkan. Ya, ini bisa Anda tahu semua lah kalau leadership, memimpin orang lain. Ya. Lalu organisasi, bagaimana mengatur waktu, mengatur orang, ya, sedemikian rupa sehingga semua pekerjaan berjalan dengan baik. Di mana berartinya ini? Anda tahu deh, Anda punya yang namanya unit kegiatan mahasiswa, Anda punya yang namanya BEM, himpunan mahasiswa, dan sebagainya. Itu tempat Anda berlatih. Apalagi sharing skill. Bagaimana Anda bisa membuat orang lain menerima ide Anda. Jadi Anda bisa menyampaikan ke mereka dan mempengaruhi mereka untuk mau menerima hal-hal yang Anda tawarkan, baik itu produk, barang, atau jasa. Jadi kalau Anda di BEM misalnya, kemudian Anda pernah menjadi orang di bagian dana yang cari sponsor di berbagai perusahaan, nah itu ilmu selling skill-nya dipakai. Bagaimana dengan yang berikutnya? Jadi yang namanya informasi itu banyak di dunia ini, tapi bisa nggak Anda memperoleh informasi itu, mengakuisisi informasi, dan kemudian mengelola informasi itu? Artinya Anda punya kemampuan mendapatkan berita, artikel, buku, ya, video, dan berbagai hal lain. Kemudian Anda gunakan itu sebagai bekal Anda, sebagai upaya Anda untuk menambah, untuk menunjukkan bahwa Anda mampu, Anda punya pengetahuan. Ini bisa dilatih. Ya. Dengan kelompok diskusi Anda bisa melakukan itu. Teknologi terkini. Anda bisa menguasai metode teknologi terbaru yang relevan dengan perusahaan yang atau pekerjaan yang Anda lakukan. Jadi kalau Anda bidangnya bidang otomotif misalnya, Anda tahu yang namanya mobil listrik itu bedanya dengan mobil konvensional apa sih? Kalau ada mobil hybrid, itu kira-kira isinya apa sih? Anda tidak harus punya, tapi kan paling tidak Anda tahu kondisi itu. Ya. Lalu kemampuan untuk melakukan persuasi, untuk melakukan mempengaruhi orang dan melakukan negosiasi. Dan ini hal yang sangat penting karena di setiap kondisi Anda akan dituntut untuk bisa negosiasi. Termasuk diantaranya bagaimana Anda negosiasi gaji nanti kalau mulai kerja kan. Bagaimana Anda bisa menegosiasikan supaya Anda diterima di tempat itu. Anda bisa menjual diri Anda dan bisa menyatakan Anda memilih bidang apa karena Anda perlu sesuatu yang ingin Anda capai. Ya. Jadi kemampuan persuasi dan negosiasi itu penting. Berikutnya adalah kemampuan yang lain, yaitu judgment. Judgment itu artinya menentukan atau melakukan penetapan, melakukan penilaian, ya, mengevaluasi sehingga apa yang Anda sampaikan itu betul-betul sesuai dengan kondisi yang benar. Jadi kalau Anda menilai, diminta menilai, ini benar nggak sih? Itu ada dasarnya. Misalnya Anda punya teman Anda minta tolong, saya sedang menjalin usaha dengan partner bisnis saya, kira-kira ini nanti bagus atau tidak? Nah, dari pengalaman Anda bisa menilai partner bisnisnya ini kira-kira seperti apa. Kalau Anda menguasai informasi, Anda bisa cari latar belakangnya seperti apa. Apakah orang ini jujur? Apakah orang ini bisa dipercaya? Apakah orang ini tidak pernah melakukan penipuan? Apakah orang ini tidak punya cacat dalam bisnis di bidang lain? Nah, itu semua membantu Anda untuk memberikan penilaian. Ya. Informasi-informasi yang bisa Anda cari. Nah, selanjutnya kita juga tahu
bagaimana yang namanya finansial. Kemarin beredar satu berita yang lucu di WA Group. Katanya gini, ada orang mengaku menilai begini. Di Jakarta ini orang yang gajinya 50 juta itu bukan orang kaya. Karena gaji saya 50 juta, tapi pengeluaran saya itu untuk nyicil mobil, untuk nyicil rumah, untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Total pengeluaran saya 60 juta, jadi saya miskin. Anda tahu orang dengan penghasilan 50 juta, tapi merasa bahwa dirinya nggak kaya. Nah, berarti ada yang salah dengan dia. Apa itu? Orang ini tidak bisa mengelola keuangan. Orang ini tidak bisa mengetahui cara memperoleh dana, mengatur arus kas, mengelola asetnya dengan baik. Nah, kalau Anda tidak juga mempunyai kemampuan melakukan pengelolaan dana, maka Anda nanti akan bermasalah. Ya. Seharusnya pada saat Anda mulai bekerja, Anda mendapatkan gaji, Anda bisa mengatur keuangan Anda. Ya. Jadi yang namanya kemampuan di bidang finansial itu minimal untuk mengelola diri sendiri tahu. Yang kedua, kalau nanti Anda dipercaya oleh perusahaan untuk mengatur keuangan untuk proyek-proyek mereka, Anda tahu caranya. Bisa dilatih nggak? Bisa. Kalau Anda dari sekarang mulai di BEM, mulai di UKM, mengelola keuangan. Ya, itu ada caranya. Nah, selain itu diperlukan kemampuan yang namanya menulis. Menulis ini adalah menuangkan pikiran, apa yang ada di pikiran ke dalam bentuk tertulis. Sehingga orang lain paham yang Anda tuliskan. Bukan itu saja, bahkan Anda bisa mengajak orang yang membaca tulisan Anda menyetujui atau melakukan tindakan sesuai yang Anda mau. Jadi kemampuan menulis itu layak untuk dikembangkan. Ya. Yang berikutnya lagi adalah kemampuan untuk bicara. Ya. Yang namanya public speaking dan sebagainya itu kan intinya adalah bagaimana Anda menyampaikan pendapat di muka umum, Anda ikut rapat dan sebagainya, berdebat, membela diri. Intinya adalah menyampaikan apa yang ada di pikiran Anda dengan cara yang benar. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan diskusikan nanti. Ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Dea.